Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Dara dalam Buka Sabat bersama EHM. Hari ini renungan Buka Sabat yang akan saya bahas berjudul Berhenti Menganggap Diri Sendiri Penting dan Arif. Ayat tema yang saya ambil dalam renungan kali ini berada di 1 Korintus 4 ayat ke-6 sampai 10 dengan judul Rendahkanlah Dirimu. Dalam pasal ini merupakan pasal atau ayat yang membahas tentang nasihat Rasul Paulus dan Sostenes kepada jemaat Allah di Korintus. Dari ayat ini kita juga diingatkan bahwa untuk bertumbuh dalam Kristus kita harus melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah kerendahan hati. Yang pertama, dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6, kita diingatkan untuk jangan melampaui yang ada tertulis, di mana ayatnya itu berisi, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenangkan pada diriku sendiri dan kepada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dari sini kita diingatkan bahwa janganlah kita tinggi hati, janganlah kita sombong, karena sejatinya bahwa dari sejak Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, turun menjadi seorang manusia, Tuhan pun sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berperilaku untuk menghormati dan mengutamakan orang lain. Jadi janganlah kita menganggap penting diri kita sendiri. Yang kedua, dalam perikop ini kita juga dibilang atau diingatkan kembali untuk jangan bermegah. Dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apabila ada seseorang yang menganggap bahwa diri kita menjadi yang paling penting, janganlah kita bermegah atau menyombongkan diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi tinggi hati karena apa yang kita terima dan semua berkat yang kita terima, segala kemampuan yang kita terima hanya berasal dari Tuhan. Dan semua yang milik kita tidak akan bertahan untuk selamanya, melainkan hanya untuk sesaat. Karena kembali lagi, semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki adalah punya Tuhan. Selanjutnya, dalam perikop ini juga mengingatkan untuk kita mengajari diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika Tuhan masih berkenan memberi kita banyak kesempatan, janganlah kita mengajari diri sendiri untuk mementingkan diri sendiri dan merendahkan orang lain, melainkan ajarilah diri kita untuk setia kepada Tuhan, berendah hati, berbelas kasihan, dan mengucap syukur serta takut akan Tuhan. Apabila kita kenyang dan kaya, ajarilah diri kita untuk tetap meneguhkan kekuatan iman kita kepada Tuhan dengan doa, melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui persembahan ataupun ucapan syukur dan kasih. Dan yang terakhir, jika kita menjadi kenyang dan kaya, dalam surat 1 Korintus 4 ayat 8 menyatakan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Apabila mereka menjadi kenyang dan kaya dan menjadi raja, baik dalam hal duniawi maupun dalam hal yang rohani, maka mereka berdua juga ikut bahagia. Hal demikian karena mereka berdua berpendapat bahwa Allah sudah memberi kepada mereka dan para rasul suatu tempat yang paling rendah, di mana tempat yang sama seperti yang diberikan orang-orang yang dihukum mati. Dan selanjutnya mereka menjadi tontonan bagi dunia. Selanjutnya, dalam firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Korintus 4 ayat 9, Alkitab mengatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati,
sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Meskipun para rasul itu telah menjadi tontonan bagi dunia, namun mereka terus giat bekerja melayani Tuhan. Mereka merasa semakin bodoh karena di hadapan Kristus yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan. Firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-10 berbunyi, "Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina." Selanjutnya adalah keselamatan dan kekuatan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 mengatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Jadi, apabila kita tidak menjadi orang yang suka menyombongkan diri, tetapi kita saling menghormati, saling mengutamakan orang lain, maka Tuhan akan sangat berkenan di dalam kehidupan kita. Apabila belajar membelajarkan diri terhadap keteladanan Tuhan, maka kita tidak akan hanyut dalam gelombang hawa nafsu dunia. Jika kita belajar menghormati dan mengutamakan orang lain dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, maka kita juga tidak akan tersesat dalam dunia yang jahat dan memperoleh bagian hidup kekal di surga. Maka dari itu, berbahagialah kita yang merasa semakin bodoh di hadapan Kristus, karena Dia yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang berhenti menganggap diri sendiri menjadi orang penting, karena Tuhan sudah lebih dulu merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus segala dosa kita. Dan berbahagialah kita yang tidak hanyut dalam gelombang hawa nafsu dunia dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, karena Dialah yang sudah menyelamatkan kita dalam kehidupan kekal di sorga. Demikianlah renungan kita pada sore pembukaan Sabat ini. Kiranya renungan ini dapat mengingatkan kita untuk selalu menjadi manusia yang selalu rendah hati, takut kepada Tuhan, dan selalu menghormati serta mengasihi satu sama lain seperti yang sudah Tuhan contohkan atau sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk menutup renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur akan kasih setia-Mu ya Tuhan, dan akan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, di sore hari ini, di pembukaan Sabat-Mu ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat mengingatkan kita untuk selalu menjadi umat-Mu yang rendah hati. Kiranya kami dapat selalu menjadi umat-Mu juga yang selalu menghormati, menyayangi, mengasihi satu sama lain seperti yang Engkau telah ajarkan terlebih dahulu kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati selama hari Sabat yang akan kami lalui. Kiranya Sabat ini akan menjadi Sabat yang penuh berkat bagi kami dan bagi sekeliling kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.